Selamat pagi, selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan kalian sebuah video, yaitu proyek PSTS kita yang mapel kedua. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Aku sebagai ketua, Albertus Satriana Keswara, atau bisa dipanggil Aryo, absen 1. Aku anggotanya Meteo Rigan Aritono nomor 17. Aku dari 9B. Aku absen 2. Aku Katrina Sabar Asa, absen 7 dari 9B. Aku Claudia Batoria dari Nama aku Claudia Batoria dari absen 11 kelas 9B. Selamat menonton. Siang itu, mereka duduk di bawah dekat lapangan. Angin sepoi-sepoi berhembus, tapi suasana hati mereka justru terasa berat. Claudia menundukkan kepala, wajahnya diliputi rasa bersalah. Katie menggoyangkan kakinya gelisah seakan ingin menghilangkan rasa tidak nyaman yang menguasai dirinya. Meski mereka hanya duduk di luar sekolah, percakapan sore itu terasa lebih menegangkan dari pelajaran di kelas. Waduh, sisa uang kas kita nih tinggal 50.000. Padahal semua anggota udah iuran minggu lalu. Aku nggak ngerti deh, kok bisa cepet banget sih habisnya. Aku bahkan nggak inget sih beli apa-apa. Serius? Jangan-jangan hilang di jalan yo? Atau kamu kebanyakan jajan es Nia? Jangan duduk gitu dong. Aku jujur kok. Memang ya, akuin aja sih, aku nggak pernah nyatet rapi. Jadi bakal kadang-kadang bingung sih duitnya buat apa. Nah, itu masalahnya. Itu sering dianggap remeh kalau catatan kas. Kalau ini diibaratkan negara nih, kita tuh kayak punya APBN sendiri. Kalau nggak jelas bisa kacau, semua orang jadi bingung. Benar, selain kewajiban bikin laporan, kita juga punya hak. Tahu uang dipakai buat apa, sisa berapa. Semua anggota harus ngerti prosesnya, bukan cuma hasilnya. Kalau gitu, hak aku apa dong? Hak aku jelas, uang kas dipakai beliin aku keripik lebih banyak. Kewajibanku, mungkin bayar liuran telat. Ya, justru ya itu sih, Matt. Hak dan kewajiban tuh harus seimbang. Ya, kalau kalian menuntut hak, tapi kewajibannya nggak jalan, nanti bendaharanya kayak aku jadi korban. Nah, mulai sekarang kita harus lebih disiplin. Hak dan kewajiban itu harus dijalani secara bareng-bareng. Kalau enggak, nanti acara perpisahan kita bakal gagal total dan kepercayaan antara anggota bisa menurun. Kalau semua anggota disiplin, semua jadi mudah. Transparansi penting supaya nggak ada yang saling curiga. Aku bahkan bisa bikin diagram pengeluaran mingguan supaya lebih jelas. Iya ya, aku janji bakal lebih serius deh catat kasnya mulai dari sekarang. Tapi jangan lupa ya, aku tetap dibela juga. Matt, sekarang ya kita udah punya rencana mingguan sih. Jadi kita bakal catat semua pengeluaran snack, habis itu minuman, dekorasi, ya semua harus jelas deh supaya nggak ada yang salah paham. Nah, setuju. Setiap pengeluaran harus ada bukti dan catatan di buku kecilnya. Jangan sampai ada yang hilang atau yang lupa dicatat. Kalau kita akuin ini disiplin, minggu depan nggak ada lagi cerita kas habis misterius. Semua anggota bisa lihat, berarti tanggung jawab. Oke, siap. Aku bisa bantu cek sisa kas setiap hari kok. Dan catatannya di laptop pakai Excel. Jadi gampang dibanding catatan manual. Yaudah deh, sip deh. Nanti aku sinkronisasiin sama buku catatan. Jadi kalau misalnya ada selisih, bisa langsung ketahuan sih, Matt. Ya, berarti intinya hak dan kewajiban tuh harus dijalani secara bersama-sama biar semua anggota percaya dan nyaman. Bahkan hal kecil seperti beli snack aja bisa menjadi pelajaran berharga. Oke teman-teman, kita catat semua pengeluaran minggu ini. Ini penting supaya hak semua anggota terlindungi. Semua berhak tahu uang dipakai buat apa, tapi kewajiban kita juga jalan. Catat dengan jujur dan teliti ya. Jadi kalau aku nggak catat, berarti aku langgar kewajiban ya? Tapi aku tetap bisa minta laporan kas kan? Nah, benar banget, Matt. Hak nggak bisa dipisah dari kewajiban. Dari yang awalnya cuek, sekarang kita belajar peduli. Ini contoh kecil perubahan sosial.
kebiasaan sehari-hari bisa bikin perilaku lebih disiplin dan bertanggung jawab juga. Nah, selain itu, disiplin dalam mencatat kas bisa melatih tanggung jawab. Kalau misalnya kita punya usaha atau kayak organisasi gitu, kita nggak bisa asal-asalan. Hak semua anggota terlindungi, uang aman, dan keputusan bisa tepat karena datanya itu jelas. Contohnya, minggu lalu kita beli snack 80.000. Hari ini catat semua. Jadi semua orang tahu sisa kas. Ini nggak cuma soal uang, tapi soal kepercayaan dan tanggung jawab. Baru sadar, catatan sederhana ini ternyata penting banget buat transparansi dan disiplin. Aku bisa lihat siapa yang telat bayar iuran dan beri reminder. Nah, kalau semua anggota ikut catat, kita bisa buat laporan mingguan nih, evaluasi, bahkan rencana kegiatan berikutnya lebih mudah. Kita juga bisa buat grafik deh, sederhana buat nanti visualisasi pengeluarannya. Setiap orang bisa ambil bagian, cek kas, catat, dan evaluasi. Ini bikin semua anggota ikut tanggung jawab. Bahkan ada yang bisa bantu koleksi catatan teman supaya lebih akurat. Udah, sip. Nanti aku bikin laporan kas tiap akhir minggu, biar semua anggota gampang deh. Biar kalau ada masalah, kita bisa langsung ketahuin deh. Nah, nih sekarang aku mau coba buka M-Banking deh. Nah, lihat nih, saldonya langsung muncul. Lewat transaksi lengkap. Bisa transfer, bisa bayar listrik, juga bisa ajuin pinjaman buat usaha. Serius, jadi nggak perlu ke bank fisik ya? Wah, kalau kita jualan sepatu basket, orang bisa transfer langsung. Semua tercatat otomatis. Iya, Matt, bank bukan cuma tempat buat simpen uang doang, tapi mereka tuh bisa kasih pinjaman buat modal usaha, bantu transaksi aman, bahkan ajarin kita disiplin lewat catatan digital. Wow, baru sadar. Bank perannya besar banget ya. Simpan uang, catat transaksi, kasih pinjaman, bikin ekonomi lebih stabil. Dengan M-Banking, kita belajar tanggung jawab, transparansi, dan ikut perubahan sosial positif. Nih, lihat nih, semua transaksi tercatat secara otomatis. Bisa jadi laporan kas mingguan. Hak jelas, akses info. Kewajiban jelas, yaitu catat dan menggunakan transaksi bijak. Ini contoh perubahan sosial dari manual ke digital. Bener banget, bank bukan cuma disimpan uang, tapi bantu kelola keuangan, catat transaksi, kasih pinjaman, hak terpenuhi, kewajiban tercatat, perubahan sosial positif muncul dari kebiasaan ini. Beli nggak? Beli. Setiap transaksi lewat M-Banking harus dicatat di jurnal umum. Misalnya, pembeli transfer 1,5 juta, catat tanggal, akun kas masuk, penjualan sepatu basket, jumlah uangnya, semua harus kronologis. Jadi jurnal umum ini semacam buku harian akuntansi ya? Pemasukan dan pengeluarannya tercatat rapi, bisa lihat untung atau rugi tiap hari. Bisa buat laporan harian, mingguan, bulanan. Misal tanggal 15 September kas masuk 1,5 juta, kas keluar 100.000, beli bahan, laban bersihnya 30.000, semua jelas tercatat. Baru sadar, hak kewajiban peran bank, perubahan sosial dan pencatatan keuangan nyambung semua loh. Pelajaran disiplin dan transparansi. Kalau dipikir-pikir, perjalanan kita dari uang kas misterius sampai usaha sepatu basket kayak gini sebenarnya contoh perubahan sosial kecil tapi nyata. Iya, dulu kita cuek, gak disiplin, catat kas. Sekarang kita terbiasa, transparan, teliti, bahkan pakai teknologi M-Banking. Itu perubahan perilaku yang akhirnya jadi kebiasaan baru. Perubahan sosial itu ya nggak selalu besar kayak revolusi atau kebijakan negara. Dari hal sederhana, catat kas, bikin laporan, jualan dengan jujur, bisa jadi titik awal terbentuknya budaya disiplin di kelompok yang kecil.